Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di video kali ini kita akan belajar static routing menggunakan Cisco Packet Tracer. Oke. Nah, di sini sudah ada 4 desa. Desa kuning, merah, biru, dan hijau dengan mempunyai network masing-masing. Nah, sekarang tugas kita adalah menghubungkan keempat desa ini agar saling terkoneksi. Nah, jadi untuk menggabungkan jaringan yang berbeda itu menggunakan routing. Oke. Untuk melakukan routing kita perlu perangkat namanya router. Nah, jadi kita pasangkan router dulu ke masing-masing desa. Oke, ada di bagian network device, kemudian pilih router. Nah, kita pilih yang seri 2911. Oke, kita gunakan yang 2911. Nah, jadi routernya kita tambahkan di setiap desa. Oke. Jadi ada 4 router. Masing-masing desa menggunakan satu router. Oke. Nah, pertama, kalau kalian belum muncul nanti untuk portnya, kalian bisa ke option, pilih preference. Nah, kemudian di bagian ini kalian centang always show port label. Always show port label in logical workspace itu dicentang. Oke, kalau sudah dicentang maka di close. Nah, sekarang kita atur dulu untuk kabelnya. Nah, ke koneksi. Oke, pertama yang kita atur adalah hubungan dari router ke switch. Nah, dari router ke switch pakai kabel stripe. Oke, nah dari router misalnya ini adalah 01 ke switch. Oke, kita lihat dulu tadi di routernya ini ada gigabit Ethernet. Nah, misal kita akan gunakan 02 untuk ke switchnya. Nah, ini jangan sampai salah nanti. Gigabit 02 dari router ke gigabit 02 ke switch. Nah, dari router ke switch ini namanya adalah kita atur IP untuk gateway. Nah, gateway. Nah, karena network desa kuning 150 maka gateway-nya akan kita isi IP pertamanya. Nah, jadi gigabit 02 ini nah kita isi nanti 150.150.0.1/16. Nah, jangan sampai salah. Dari router ke switch. Oke, jadi kita klik routernya. Kemudian kita pergi ke config. Nah, dari router ke switch pakai 0/2. Jadi kita pilih sini, gigabit Ethernet 0/2. Kita isikan IP pertamanya. 150.150.0.1. Nah, /16. Kalau sudah, jangan lupa dicentang on di sini. Nah, on ini dicentang supaya dia hijau. Oke. Nah, kalau sudah, kita hubungkan kabel dari PC ke switch-nya. Nah, kalau dari ini Ethernet ya, fast Ethernet. Yang tadi gigabit, sekarang fast Ethernet. Oke. Nah, tadi networknya desa kuning adalah 150.150. Dan yang 01 sudah dipakai oleh router. Nah, maka PC-nya adalah yang selanjutnya. Ke desktop, IP configuration. Nah, kita isi tadi 150.2 karena satu sudah dipakai router. Subnet masknya /16. Nah, default gateway itu diisi oleh IP router yang ke switch. Nah, jadi 150.150.01 ini adalah sebagai gateway-nya untuk jaringan desa kuning. Nah, jadi semua desa kuning nanti menggunakan IP gateway-nya adalah yang ini untuk desa kuning. Oke. Untuk laptop, ke desktop, IP configuration. Nah, kita isi 3. Subnet masknya /16. Nah, gateway-nya harus sama.
untuk desa kuning yang 01. Begitu juga di printernya. Config pas Ethernet 0. Nah, di sini IP address-nya kita isi 5/16. Oke. Nah, di setting ini ada untuk gateway-nya nih. Nah, gateway-nya kita isi tadi 01. Oke. Jadi printer di setting ada bagian gateway. Sudah di close. Nah, sekarang kita atur untuk desa merah. Oke, pertama kabel dari router ke switch gigabit 02, ke switch juga gigabit 02. Dari laptop ke switch fast Ethernet. Dari PC ke switch juga fast Ethernet. Oke, sekarang kita atur router yang desa merah. Oke, desa merah, pergi ke config. Nah, ingat, yang dari router ke switch adalah gigabit 02. Makanya kita atur 02. Kita isi IP pertama dari network di desa merah. Di 151.1.0.1/16. Kalau sudah, jangan lupa di on kan. Nah, seperti itu. Nah, ini nanti yang akan jadi gateway di desa merah. Oke, kita tulis dulu biar nggak lupa. 151.1. Oke. Jadi laptop ke desktop, configuration, kita isi yang kedua. Subnet masknya /16, default gateway-nya tadi yang 151.151.0.1. Begitu juga yang PC. Ke desktop, IP configuration, IP address-nya 3/16, gateway-nya 01. Oke. Sekarang untuk desa biru. Nah, dulu dari router gigabit 02 ke switch gigabit 02, kemudian dari access point port 0 ke switch fast Ethernet. Oke, kemudian dari PC fast Ethernet ke switch juga fast Ethernet. Nah, kita atur gigabit 02 yang mengarah ke switch, dari router ke switch. IP pertama 152.1.0.1/16. Oke, sekarang kita klik routernya yang untuk desa biru ke bagian config gigabit 02. Kita atur IP-nya 152.152.0.1/16. Portnya jangan lupa dikasih on. Kemudian ini di copy sebagai gateway di desa biru. Nah, di sini PC-nya diklik, desktop, IP configuration, kita isikan 2, subnet masknya /16, gateway-nya 01. Nah, kemudian untuk smartphone ke bagian desktop, IP configuration, pilih yang static. Oke, kita isi di sini 3/16, default gateway-nya kita isi 1. Kalau sudah di close, nah kalau ada peringatan, pilih OK. Kita close lagi, kita cek lagi. Oke, sudah benar, kita close. Nah, sekarang sudah desa biru. Oke, sekarang kita ke desa hijau. Nah, desa hijau di sini dia menggunakan DHCP server. Nah, gimana nih kalau pakai DHCP server? Oke, jadi kita konekkan dulu dari routernya ke switch gigabit 02 ke gigabit 02. Kemudian dari server ke switch fast Ethernet. Dari PC juga
bus internet. Dari PC-nya ini ke bus internet. Oke, sekarang kita atur dari router ke switch dulu. Nah, desa hijau pakai 153. Jadi 153.153.01/16. Ini untuk yang dari router ke switch. Kita klik router yang desa hijau, ke config gigabit 02. Kita isi 153.153.1/16, portnya kita kasih on. Oke. Nah, sekarang kita atur DHCP server nih untuk desa hijau. Klik servernya, kemudian ke desktop, IP configuration. Nah, tadi yang 01 sudah dipakai oleh router untuk ke switch. Nah, berarti sekarang servernya pakai yang 2/16. Nah, gateway-nya diisi oleh yang dari router ke switch 01. Kalau sudah, kita ke bagian service, kemudian klik DHCP. Nah, di sini 1 sama 2 sudah dipakai router sama server. Jadi dimulai dari 3. Oke, maksimum usernya misalnya 100. Kemudian kita save. Kemudian kita klik on. Oke. Nah, di close. Sekarang untuk PC di desa hijau kita atur menjadi DHCP. Klik PC-nya, kemudian desktop, IP configuration, kita kasih DHCP. Nah, dia sudah ada IP otomatis. Kemudian PC lagi, desktop, IP, DHCP. Nah, sekarang masing-masing desa sudah terkoneksi ke jaringannya masing-masing. Sekarang kita akan menggabungkan nih keempat desa ini supaya menjadi satu jaringan menggunakan routing statik. Oke, jadi sama router dia pakai kabel cross. Nah, crossover. Nah, kita bisa pilih yang misalnya 0. Oke, dari desa kuning pakai 0, ke desa merah juga pakai 0. Kemudian dari desa merah ke desa biru, desa merahnya 01, desa birunya 01. Kemudian dari desa biru ke hijau, desa birunya 0, desa hijaunya 0/0. Nah, sekarang router ini, antar router, dia juga punya jaringan yang berbeda. Misal untuk desa kuning ke desa merah, kita pakai jaringan 10. Kelas A, IP kelas A. Nah, misalnya jaringan desa kuning 10.0.0.1/8. Nah, untuk desa merah 10.0.0.2/8. Oke. Nah. Oke, kemudian dari desa merah ke desa biru kita coba pakai yang 11. Nah, 01 di desa merah 11.0.0.1/8. Gigabit 01 di desa biru kita isi 11.0.0.2/8. Nah, dari desa biru ke desa hijau pakai 12. Gigabit 00 di desa biru 12.0.0.1/8. Untuk desa hijau 12.0.0.2/8. Nah, sekarang kita sudah merencanakan IP di masing-masing router. Nah, sekarang kita ubah di routernya. Kita ke desa kuning dulu. Desa kuning, routernya kita nyalakan. Kita pilih. Terus, nah di sini lihat, ini gigabit 0/0. Maka kita pilih 0/0 gigabitnya. Kita isi IP sesuai dengan perencanaan kita tadi, 10.0.0.1/8. Kalau sudah, jangan lupa di-on-kan. Nah, seperti ini. Kemudian kita close, kita atur di desa merah. Nah, lihat yang 0/0 kita klik. Nah, tadi sesuai rencana dia 10.0.0.2/8.
0/8. Kemudian di on kan. Nah, sudah hijau nih antara desa kuning dan desa merah. Sekarang dari desa merah ke desa biru. Nah, dilihat yang menuju desa biru itu 01 pakai IP 11. Jadi kita pilih di sini 01. 11.001/8. Kemudian di on kan. Oke, sekarang kita atur di desa biru. Kita klik router desa biru, ke config. Nah, lihat sini 01-nya yang 11.002. Jadi diklik 01 11.0.0.2/8, jangan lupa di on kan. Nah, yang menuju desa hijau itu adalah gigabit 0/0. Nah, kita pilih 0/0. Alamatnya 12.001/8. Jangan lupa di on kan. Nah, terakhir router di desa hijau gigabit 0/0. Kita pilih 0/0. Diisi 12.0.0.2/8 di on kan. Di close. Nah, sekarang sudah hijau semua. Artinya kabelnya sudah terhubung. Sudah diatur IP-nya. Sekarang tinggal routingnya. Oke, untuk routing kita mulai dari desa kuning. Nah, di sini ada routing, kita pilih yang statik. Nah, network di sini adalah network tujuan. Nah, misal tujuan pertama di desa merah. Network desa merah itu 151.0.0 networknya. /16, berarti 255-nya 2 kali. Nah, untuk menuju desa merah, dari desa kuning, maka pintu keluar pertamanya yaitu adalah gig 0 ini. Nah, jadi dari desa kuning keluar pertama kali ke 0/0 ini yang di desa merah. Berarti desa merah kita isi 10.0.0.2. Nah, kalau sudah di add. Kemudian dari desa kuning ingin ke desa biru. Nah, desa biru networknya 152. Kita ubah di sini jadi 152. Nah, untuk menuju desa biru, dari desa kuning dia harus melewati desa merah dulu. Nah, jadi next hop-nya yaitu kita isi juga yang ini, 10.002. Jadi sama. Nah, jadi dari desa kuning mau ke desa biru harus melewati desa merah. Jadi next hop-nya yang pertama kali kita isi 002. Kalau sudah di add. Nah, dari desa kuning mau ke desa hijau. Desa hijau networknya 153. Nah, sama kayak tadi. Kalau ingin ke desa hijau harus melewati desa merah dulu. Nah, jadi dari desa merah masih tetap 10.002. Jadi next hop itu adalah pintu keluar pertama kali dari router tempat berangkatnya. Nah, dari desa kuning pertama kali pintu keluarnya di next hop-nya di desa merah. Oke. Jadi sekarang desa kuning sudah kita atur untuk menuju network desa merah, desa biru, desa hijau. Sekarang dari desa merah kita atur putar desa merah ke statik. Nah, dari desa merah ingin ke desa kuning, networknya adalah 150. Nah, /16. Next hop-nya, nah dari desa merah ingin ke desa kuning, pintu keluar pertamanya di sini. Nah, 10.001. Kemudian di add. Dari desa merah ingin ke desa biru. Nah, desa biru tujuannya 152 networknya. Kita isi. Sama /16. Nah, dari desa merah ingin ke desa biru, maka pintu keluar pertamanya, nah desa biru ke kanan. Nah, ini pintu next hop pertamanya, yaitu 11.002. Jadi kita isi di sini 11.002. Nah, dari desa merah ingin ke desa hijau. Desa hijau networknya 153. Nah, next hop-nya di mana? Nah, next hop-nya sama seperti desa biru tadi. Kalau ingin ke desa hijau, maka dari merah harus melewati desa biru.
Nah, jadi ini yang menjadi next hopnya. Kemudian di add. Nah, kalau sudah di add, kita atur yang di desa biru. Nah, desa biru, statik. Nah, ingin ke desa kuning. Desa kuning 150. /16. Nah, dari desa biru ingin ke desa kuning, harus melewati desa merah dulu. Nah, berarti dari desa biru, next hop-nya di 11.001. Kalau sudah di add. Dari desa biru ingin ke desa merah. Nah, desa merah, networknya 151. Nah, dari ke desa merah, dari desa biru, keluar pertama kali ke sini, 11.001. Sama. Nah, di add. Sekarang dari desa biru ke desa hijau. Desa hijau 153. Nah, kalau ke desa hijau, nah dia ke kanan nih. Nah, next hop pertamanya ada di 12.002. Maka di sini next hopnya dirubah menjadi 12.002. Kemudian di add. Oke, selesai desa biru. Sekarang desa hijau. Kita klik router desa hijau. Kemudian ke statik. Nah, dari desa hijau ingin ke desa kuning. Kita masukkan network di desa kuning. Bypassnya /16. Next hopnya. Nah, dari desa hijau ingin ke desa kuning harus melewati desa biru dulu. Jadi next hop pertamanya di 12.001. Kita isi 12.001 di add. Dari desa hijau ingin ke desa merah. Nah, desa merah networknya 151. Nah, untuk ke desa merah harus melewati desa biru lagi. Nah, jadi next hopnya ke ini yang pertama kali. Sama, 12.001. Sekarang dari desa hijau ingin ke desa biru. Nah, desa biru 152. Oke, sama nih kalau mau ke desa biru, next hop pertamanya di 12.001. Di add. Oke, nah sekarang sudah selesai. Kita men-setting static routing-nya untuk keempat desa ini. Sekarang tinggal kita tes. Sudah bisa terkirim atau belum. Oke, pertama dari desa kuning ke desa merah. Dari printer ke laptop. Violet. Kemudian dari desa biru ke desa hijau. Masih violet. Dari desa merah ke desa biru. Violet juga. Dari desa hijau ke desa kuning. Oke, masih violet. Nah, di sini proses routing itu membutuhkan beberapa waktu agar bisa terhubung. Nah, jadi kita fast forward di sini. Oke, bisa ditekan misalnya 10 kali. Oke, kemudian kita tes lagi nih, dari kuning ke merah. Masih violet. Dari merah ke biru. Oh, merah biru sudah successful. Dari biru ke hijau. Masih violet. Dari hijau ke merah. Masih violet juga. Dari hijau ke kuning. Masih violet juga. Oke, sekarang kita cepatkan lagi. Nah, kita tes lagi dari kuning ke merah. Oke, sudah successful. Dari kuning ke biru. Sudah successful. Dari kuning ke hijau. Oke, dari kuning ke hijau masih membutuhkan waktu. Kita cepatkan lagi. Oke, sekarang kita coba dari kuning ke hijau. Masih violet. Dari kuning ke hijau. Masih violet. Dari biru ke hijau. Masih violet juga. Mungkin butuh waktu lagi. Oke, dari merah ke hijau. Dari merah ke biru. Oke, jadi kalau kita lihat di sini, hijaunya belum berhasil. Nah, kita cek lagi, ada kesalahan nggak? Oke, kita cek di DHCP servernya, karena dia yang membagikan IP. Kemudian kita klik DHCP.
Nah, ternyata di sini default gateway-nya belum kita tambahkan nih. Nah, jadi kita tambahkan dulu gateway untuk desa hijau. Tadi default gateway-nya itu 153.153.0.1. Kalau sudah di save. Nah, kemudian kita cepatkan lagi. Oke, kalau sudah dicepatkan, sekarang kita tes. Dari kuning ke hijau. Masih violet. Dari merah ke hijau. Masih violet. Dari biru ke hijau. Masih violet. Kita cek PC-nya. Kita ke IP. Oh, gateway-nya belum ada nih. Jadi kita ulang dulu. Klik static. Terus di HCP lagi. Nah, sampai muncul gateway-nya. Dari hijau juga gitu. Nah, statiknya kita klik di HCP lagi supaya dapat gateway-nya. Oke, sudah ada. Nah, sekarang kita coba nih dari biru ke hijau. Kalau ke server masih violet juga. Smartphone ke sini. Oh, sudah sukses. Dari merah ke hijau sudah sukses. Kemudian dari kuning ke hijau. Oke, sudah sukses. Coba kalau ke servernya sukses. Dari PC ke server sukses. Dari PC ke server sukses. Dari smartphone ke server sukses. Oke. Nah, jadi itu proses static routing memang membutuhkan banyak waktu karena kita harus mengkonfigurasi 4 jaringan yang berbeda agar bisa saling terhubung. Oke. Mungkin cukup sekian video kali ini, semoga bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.